Mari kita absen dulu dari PC mana saja yang sudah mulai on. Kita absen terlebih dahulu. PC praktisi perwakilan, cabang mana yang sudah on. Kita cek dulu yang sudah on dari mana saja. Lampung sudah hadir. Selamat bergabung Ustadz Selamat Nugroho, Lampung Utara. Kita nunggu cabang-cabang yang lain. Selamat bergabung Ustadz Selamat Nugroho, Lampung Utara. Kita nunggu cabang-cabang yang lain. Oke, 4 sudah bergabung. Monggo sambil nunggu yang lain. Kurang anu tadi, kurang dah nggak? Kamera sama nih? Yang tinggi. Enggak, itu aja. Ini ya, ada atasnya aja kameranya. Enggak, kurang. Hah? Tapi nggak kelihatan ini. Ya. Kepala. Nah, udah kelihatan. Terlalu jauh suaranya. Iya.
disekiai gitu. Suara sampian kedengaran di sana. Entar duduk sini kan ini. Duduk sini biar saya ada temennya. Ini ntar. Saya minta menyapa nanti sama. Biar tidak terlalu malam sambil nunggu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini, pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat Islam, iman dan juga kesempatan sehingga kita bisa melakukan aktivitas di kediaman masing-masing, bisa mengamalkan sunnah Rasulullah yakni tibbun nabawi berupa hijamah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan istiqomah dalam dakwah birruqyah, juga mengamalkan tibbun nabawi. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak syafaatnya sangat kita harapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kopdar virtual yang seyogyanya dilaksanakan 2 malam yang lalu, namun karena beberapa hal sehingga harus diundur. Itu pun pada malam hari ini yang seharusnya beliau Ustadz Husnur Rahim yang menyampaikan tambahan materi ataupun himbauan-himbauan, beliau tidak bisa mengisi pada malam hari ini karena sedang dalam perjalanan pulang. Mudah-mudahan perjalanan beliau lancar, selamat sampai kembali di kediamannya bertemu dengan keluarganya. Mudah-mudahan guru kita, mujiz Jamiah Ruqyah Aswajah Gus Allama Alauddin Siddiqi senantiasa diberikan kesehatan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tetap sabar dan tabah dalam membimbing kita para praktisi dan calon praktisi Jamiah Ruqyah Aswajah. Kita doakan pula para dewan pembina Jamiah Ruqyah Aswajah, para masyayikh Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan beliau semua senantiasa diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan tetap tabah dalam membimbing kita semua, baik di Jamiah Nahdlatul Ulama maupun di Jamiah Ruqyah Aswajah. Yang kami hormati Ketua Jamiah Ruqyah Aswajah Gus Abdul Wahab, Ketua wilayah dari semua wilayah, mulai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, terus DKI, Sumatera, Lampung, dan semuanya,
yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah pada malam hari ini yang seharusnya Ustaz Husnul Rohim yang mengisi karena beliau halangan, namun demi tetap terlaksananya program divisi Tibun Nabawi dan Herbal, tadi malam beliau menghubungi saya dan meminta menggantikan beliau, namun tentu akan berbeda jika beliau akan menambahkan materi, bahkan mungkin ada kajian-kajian dari kitab klasik. Namun karena yang menggantikan bagian murid yang diuji sama beliau tentu akan berbeda, jadi tidak akan menambahkan materi, mungkin hanya akan mengulang atau testimoni, membacakan materi-materi yang sudah disampaikan oleh beliau. Intinya tanpa mengurangi hormat kepada para ustadz, ustadzah, praktisi Jamiah Ruqyah Aswajah, khususnya terapis Bektogur se-Nusantara dimanapun panjenengan berada, karena saya sangat yakin bahwa sangat banyak sebenarnya ustadz-ustadzah yang lebih menguasai tentang bekam dan juga herbal ataupun Tibun Nabawi yang lain dibandingkan dengan saya. Namun karena ini amanah dari guru, ya mau nggak mau terpaksa yang kami laksanakan. Malam hari ini kami ada di sekretariat Jamiah Ruqyah Aswajah cabang Kota Malang di Merjosari. Nah, ini kebetulan di kediaman wakil ketua, dan juga malam hari ini akan hadir beberapa praktisi yang akan mengikuti kopdar, sekaligus akan langsung melaksanakan bekam bersama yang sebelumnya sudah kita laksanakan juga pada malam Senin. Ada beberapa praktisi yang sudah mengawali untuk melaksanakan bekam sunnah. Mungkin itu sedikit pengantar dan permohonan maaf dari beliau Ustaz Husnul Rohim yang tidak bisa menyapa langsung sebagaimana biasanya setiap bulan pada awal-awal tanggal sunnah, karena beliau sedang pulang dari perjalanan rihilah pelatihan bekam, totok, dan gurah. Mudah-mudahan beliau tetap dijaga sehingga jadwal kegiatan kedepannya tetap berjalan sebagaimana yang sudah dijadwalkan tanpa ada halangan. Alhamdulillah. Mungkin yang pertama yang juga disampaikan beliau Ustaz Husnul Rohim setiap pelatihan Bektogur mengenai awal mula baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah tentang hijamah atau bekam, yang ini bertepatan pada saat beliau Isra Mi'raj. Jadi beliau sangat menghimbau Ustaz Husnul Rohim bagaimana seluruh cabang melalui divisi Tibun Nabawi dan Herbal melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan hijamah, lebih-lebih pada bulan di mana awal mula Rasulullah dikenalkan dengan hijamah, yakni pada bulan Rajab. Jadi harapannya kepada seluruh divisi Tibun Nabawi dan para ustadz-ustadzah, terapis bekam, totok, dan gurah untuk melaksanakan kegiatan di PC masing-masing. Terlebih bagaimana kita bisa mengaktifkan atau mengakomodir seluruh alumni Bektogur di masing-masing PC untuk aktif bersama-sama mengawal kegiatan Tibun Nabawi. Yang pertama, kita tidak boleh melupakan saudara kita di Jamiah Ruqyah Aswajah, sehingga kami atas nama pengurus Bektogur menghimbau setiap PC dengan alumni Bektogurnya untuk melaksanakan bekam bersama dengan sesama praktisi. Jangan sampai kita sibuk membantu orang di luar sana, namun kita lupa bahwa ada saudara-saudara kita, ada kawan-kawan kita di rumah kita di Jamiah Ruqyah Aswajah yang juga butuh untuk kita terapi dengan bekam. Sehingga ketika saudara kita sudah melaksanakan, nanti kita baru dengan orang lain. Sebagaimana idealnya pembekam, sebelum kita membekam orang lain, tentu kita akan membekam diri kita sendiri pada titik-titik yang memang kita bisa, seperti di tangan, di kaki, hingga kita bisa merasakan bagaimana rasa sakit dari tusukan jarum, bagaimana rasanya ketika pengekopan terlalu
kuat. Nah, sehingga ketika nanti kita memperlakukan pasien, maka kita akan ada rasa. Jadi tidak suka-suka. Oh, karena ini masih belum merah, kita kop lagi. Karena ini belum kayak membengkak itu. Oh, kita kop lagi, orangnya kuat, kulitnya tebal. Jadi bukan itu, tidak harus sakit. Makanya rasa itu sangat penting. Terus yang kedua, sebagai pembekam, tentu kita sebelum membekam orang lain, kita minta dibekam terlebih dahulu. Oleh sebab itu, setiap ada pelatihan, tentu ada praktek saling membekam. Agar kita tahu bagaimana rasanya dibekam. Nah, sehingga juga efeknya nanti ketika membekam orang lain, kita bisa memperkirakan. Oh, ternyata ketika begini rasanya sakit, maka harus bagaimana? Oh, ternyata ketika kopnya terlalu kuat, juga sakit. Ketika jarumnya terlalu panjang misalkan, tidak diatur bagaimana jarum keluarnya, juga akan terasa sakit. Dari situ kita akan bisa peka rasa dalam menterapi atau melayani para markiyah yang nanti akan kita layani. Tentu yang roki akan melayani marki, sedangkan yang rokiah akan melayani markiyah. Jangan dibalik, ini kan repot kan. Terus yang ketiga baru nanti kita membekam orang lain. Yang pertama dari lingkungan keluarga kita. Jangan sampai kita sibuk mengurusi orang lain tapi keluarga kita dilupakan. Nah, yang di tanah rantau yang mungkin teman satu kamar, satu kos, teman di Jamiah Ruqyah Aswaja. Nah, baru kita akan membekam orang lain. Idealnya demikian. Namun dengan kondisi-kondisi tertentu bisa jadi hal itu tidak terlaksana. Jadi siapa saja yang ada di sekitar kita, selama kita bisa memberikan manfaat, maka kita bekam. Nah, yang penting kita sudah menguasai bagaimana bekam itu, sehingga kita tidak menciderai apa yang namanya Tibbun Nabawi. Kasihkan takut saya nggak selesai. Nah, terus salah satu hadis yang biasa dibacakan Ustaz Husnur Rahim, ya, karena saya juga ini akan membacakan, yakni mengenai ketika Rasulullah melaksanakan perjalanan Isra Mi'raj. Kurang lebih begini bunyinya, mudah-mudahan tidak salah ini. Malu saya sama Ustaz ini, karena saya belajar di sini. Ma marartu lailatan usriya bi malain illa qalu ya Muhammad mur ummataka bil hijamah. Aku tidak berjalan di hadapan sekelompok malaikat pada malam ketika aku diisrokan, kata Rasulullah, kecuali mereka berkata, wahai Muhammad, perintahkanlah umatmu untuk berbekam. Nah, ini diriwayatkan dari Anas bin Malik. Jadi sangat jelas sekali bahwa ketika Rasulullah melaksanakan perjalanan Isra Mi'raj, Rasulullah melewati banyak malaikat, dan para malaikat itu yang dikatakan adalah agar Rasulullah memerintahkan umatnya untuk berbekam. Nah, disinilah pentingnya. Sehingga dalam tema yang kita ambil dari flyer ataupun siaran langsung pada malam hari ini, yakni istiqomah berbekam pada tanggal sunnah sebagai buah kecintaan kita pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita mengaku cinta kalau kita tidak siap untuk melaksanakan apa yang beliau anjurkan, terlebih berkaitan dengan kesehatan. Nah, di masa pandemi tentu kita butuh kesehatan, stamina, kekebalan tubuh dan semacamnya. Nah, dengan berbekam inilah menjadi salah satu. Oleh sebab itu kita tidak boleh bosan untuk senantiasa mengajak sesama alumni Baktogur, sesama praktisi Jamiah Ruqyah Aswaja untuk tetap istiqomah melaksanakan bekam pada tanggal sunnah, yakni pada tanggal 17, 19 ataupun 21 dari setiap bulan pada kalender Hijriah. Nah, kebetulan malam hari ini adalah tanggal 19 Rajab. Jadi malam ini sudah masuk tanggal sunnah sampai besok menjelang waktu sholat maghrib. Terus besok lusa lagi sudah masuk tanggal 21. Nah, dari sini kita mulai membiasakan untuk membekam. Lantas bagaimana? Apakah kita harus berbekam pada tanggal sunnah? Kalau sakitnya misalkan tanggal 25, sedangkan tanggal sunnah masih nunggu kurang lebih 1 bulan. Nah, ketika dengan keluhan-keluhan tertentu, sakit yang sudah memang membutuhkan perawatan secara langsung, maka tidak perlu kita menunggu pada tanggal-tanggal yang disunnahkan, karena ini sudah kondisinya sangat mendesak. Nah, kalau kita hanya perawatan
atau bekam rutin dalam 1 bulan, maka lebih baik kita mengambil pada tanggal-tanggal yang sudah banyak dijelaskan dari riwayat-riwayat hadis yang sudah ada. Sehingga kita melaksanakan bekam ini tidak hanya karena kita membutuhkan terapi untuk kesehatan, tapi juga kita melaksanakan apa yang disunnahkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sangat beralasan sekali bahwa dalam hijamah itu ada mahabbah, ada kecintaan kita pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selaku umat Islam, terlebih kita selaku praktisi Jamiah Ruqyah Aswajah, tidak perlu bingung bekam ini apa khasiatnya, darah apa yang tergantung dalam darah yang diambil dari bekam misalkan. Terus bagaimana nanti pengaruh dan semacamnya. Yang harus kita ketahui, sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah dengan keyakinan dan keimanan kita tidak perlu dilakukan lagi. Tidak mungkin Rasulullah menyampaikan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk umatnya. Apalagi sampai tidak hanya 1 kali, tidak hanya 1 riwayat hadis yang ada sampai saat ini. Nah tentu baru nanti yang kedua, setelah kita mendahulukan keimanan kita, baru kita kalau mau mencari secara medis bagaimana kajiannya bekam, bagaimana kondisi darah yang ada pada darah bekam, sehingga nanti kita tidak mengesampingkan keyakinan kita. Bahkan kalaupun kita tidak tahu, tidak perlu bingung-bingung, karena Rasulullah sudah menyampaikan. Tinggal kita pilih hadis yang mana. Misalkan di buku modulnya JRA ini masih yang lama. Di sini juga sudah banyak hadisnya berbekam, mulai dari titik yang disunnahkan. Misalkan pada modul halaman 6, dalil yang terdapat dalam hadis dari Imam At-Tabrani bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, hendaklah kalian melakukan pengobatan dengan bekam di tengah tengkuk, berarti di kahil kita, karena sesungguhnya hal ini merupakan obat dari 72 penyakit. Bayangkan berapa banyak penyakit yang bisa disembuhkan dengan izin Allah, tentunya hanya dengan 1 titik pada kahil. Jadi kita tidak perlu bingung. Dan masih banyak hadis-hadis yang lainnya. Nah sehingga sebagai pembekam yang sering disampaikan Ustadz Husnur juga tiap pelatihan, kita jangan bingung, jangan mau diatur-atur oleh pasien. Artinya apa? Misalkan begini, yang sering terjadi baik di grup WA muncul pertanyaan atau di grup Facebook. Nah, padahal di Facebook ini setiap postingan selain admin itu tidak bisa langsung terkirim. Lantas bagaimana jika admin sedang tidak online? Sedangkan panjenengan membutuhkan jawaban yang cepat karena sedang proses penanganan. Apakah pasien akan dibiarkan? Misalkan dengan keluhan asam urat. Lalu kita masih bingung mencari mana titik bekam asam urat. Di HP gambar-gambar tidak ada. Lalu tanya di grup. Ternyata tidak ada yang jawab. Selang beberapa menit kita akan terlihat panik di depan pasien kita. Nah, ini kan akan membuat profesionalisme kita seakan-akan diragukan di depan pasien gitu. Nah, jadi paling gampang menurut hasil testimoni kami bersama teman-teman khususnya di PC Kota Malang dan Situbondo, karena sering PP Malang Situbondo. Jadi kita tidak perlu bingung karena kita sudah dibekali dengan titik-titik sunnah. Jadi apapun keluhannya ya sudah kita ambil titik sunnahnya, minimal yang paling dekat dengan titik sasaran. Misalkan keluhannya sakit gigi, ya kita ambil titik sunnah yang ada di leher, di kahil, di bahu. Jadi kita jangan sampai panik hanya bingung karena tidak bisa menentukan titik mana. Ya kita harus bisa meyakinkan. Rasulullah saja titik sunnah itu ya ini. Ada di mugis, terus di kahil, di bahu, terus di pinggang. Jadi tidak perlu bingung mencari titik-titik tertentu. Nah, nanti kita akan panik. Nah, jadi jangan sampai membuat kita sendiri terlihat, oh ini jangan-jangan waktu pelatihan separuhnya tidur misalnya, tidak menyimak. Ini kan repot nanti. Yang malu nanti guru kita. Gitu. Sehingga penting kita sharing bersama. Harapannya pada malam hari ini karena memang tidak ada tambahan materi dari Ustadz Husnul Rohim. Monggo di kolom komentar nanti panjenengan dari PC masing-masing, PW Jawa Timur ataupun PW yang lain,
untuk menyampaikan kira-kira usulan program apa yang penting dilaksanakan atau format kopdar virtualnya seperti apa. Karena kalau siaran langsung di Facebook ini mungkin hanya satu arah, jadi kita tidak bisa diskusi secara langsung. Apakah nanti perlu kita rutin menggunakan media Zoom dan semacamnya, sehingga nanti kita bisa mensiasati menggunakan Zoom siapa agar tidak terpotong dalam jeda 40 menit kalau pakai yang tidak berbayar. Sehingga itu tadi anjurannya, salamnya Ustaz Husnur, kita jangan bosan-bosan untuk menyampaikan agar melaksanakan bekam sunnah setiap bulannya pada tanggal-tanggal yang disunnahkan. Bisa di tanggal 17, 19 atau 19 atau 21. Nah, sebagai alumni Boktogur, tentu kita juga jangan bosan mengajak para sahabat kita, saudara kita di masing-masing cabang untuk melaksanakan bekam sunnah. Karena seringkala ketika mengajak teman sendiri, kadang apa takut kita sakiti karena sudah teman nanti dibuat mainan misalkan berbekamnya. Itu biasa kadang di sesama praktisi. Selamat bergabung. Ini sudah ada berapa orang yang bergabung. Ada Jakarta Utara, Lampung Utara, Tebo, ada dari Sidoarjo ini Bu Yasari, ada Kang Ihsan. Selamat bergabung Kang Ihsan, tim kreator Boktogur Jatim. Jadi itu intinya yang diharapkan Ustadz Husnur Rohim, bagaimana kita tetap istiqomah. Jadi kalaupun yang bergabung hanya beberapa praktisi, ya tetap yang penting istiqomah dan tidak pernah bosan untuk mengingatkan. Jadi media sosial, di story WA, di Facebook, monggo kita posting tanggal-tanggal sunnah yang sudah dibuat oleh Boktogur. Nah, kalau kita punya sendiri, kenapa harus posting punya orang lain? Kita tidak usah malu bergabung di Jamiah Ruqyah Aswajah. Yang keilmuannya sudah sanadnya sangat jelas. Semua keilmuan yang kita dapatkan di Jamiah Ruqyah Aswajah, keilmuan yang bersanad. Bahkan saya pribadi yang memang tidak punya basic pengobatan, tidak pernah sekolah pengobatan, bahkan sejak SMP, SMA, justru pelajaran yang saya cintai adalah matematika. Kuliahnya pun matematika. Tapi dengan bergabung di Jamiah Ruqyah Aswajah, alhamdulillah, walaupun tidak seprofesional panjenengan yang memang sudah punya background sebelumnya, ya setidaknya saya bisa membantu minimal bapak ibu saya sendiri jika pulang keluarga saya melakukan tibbun nabawi. Mungkin itu, monggo jika ada program yang diusulkan disampaikan atau ada testimoni dari panjenengan membekam yang bisa kita share ataupun nanti kita jadikan seperti flyer, kita buat gambar-gambar tentang testimoni alumni Boktogur dalam terapi bekam, sehingga nanti biar menambah keyakinan khususnya orang-orang yang memang di luar JRA. Terus juga kemarin terakhir saya bertemu dengan Ustadz Husnur Rohim di Situ Bondo. Alhamdulillah ada kesempatan sowan kepada pembina kita Jamiah Ruqyah Aswajah, Kiai Haji Afifuddin Muhajir. Pasca itu beliau menegaskan kembali komitmen alumni Boktogur. Di akhir itu kita membacakan komitmen bersama bahwa kalau teman-teman di Banser itu siap mengawal kiai sampai mati. Kalau kita di Jamiah Ruqyah Aswajah khususnya di Boktogur, kita siap mengobati kiai sampai sembuh. Tentu memang kesembuhan itu bukan dari kita. Intinya kita tetap mengawal beliau sampai hasil terakhir. Yang kita harapkan ya ini kesembuhan, sehingga beliau, para kiai, guru-guru kita bisa tetap mendakwahkan agama Allah, juga bisa membimbing kita. Dan pesan beliau, kita gak usah gengsi. Jadi jangan nunggu, misalkan saya nunggu Afif silakan ke rumah, saya minta dibekam misalkan. Jadi tidak perlu. Kalau kiai kita yang datang, kita menyampaikan ke beliau, kami dari alumni Boktogur, kami anggota Boktogur JRA siap menerapi para kiai, ustadz-ustadz yang ngajar di pondok untuk
Ya agar beliau tetap terjaga kesehatannya dengan bekam. Kita kenalkan apa-apa terapi yang ada di Jamiah Ruqyah Aswaja, herbalnya kita kenalkan. Sehingga nanti tidak heboh di kemudian hari ketika kiai-kiai kita atau jamaah kita di NU akhirnya pindah ke rumah sebelah, ke rumah orang lain. Baru nanti kita heboh dan semacamnya, merasa kecolongan dan semacamnya. Nah, mumpung semua itu belum terjadi, mari kita kuatkan kembali semangat kita di masing-masing cabang, merangkul sesama alumni Baktobur, sesama praktisi Jamiah Ruqyah Aswaja untuk tetap istiqomah melaksanakan bekam pada tanggal sunnah. Tentu karena kita basicnya adalah ruqyah, maka setiap melakukan terapi, mulai bekam ataupun terapi yang lain, kita tidak boleh melupakan ayat-ayat ruqyah yang sudah diajarkan oleh guru kita. Nah, mungkin bedanya jika kita ruqyah maka kita baca dengan keras, maka nanti ketika kita melakukan Tibun Nabawi tidak perlu keras-keras. Bahaya nanti kalau terlalu keras-keras, tiba-tiba reaksi kesurupan padahal kopnya belum dibuka. Nah, ini kalau sampai pecah-pecah kan harus keluar uang ratusan ribu lagi beli kop nanti panjenengan. Jadi ini kan dah disayangkan. Saya sambil baca komen. Terus yang salah satu hadis yang juga disampaikan Ustadz Husnul Rahim saat pelatihan, bahkan beliau mengajak kami semua untuk hafal, sehingga setidaknya kita punya modal satu hadis ketika kita menterapi klien kita atau markiyah, khusus praktisi cewek ya kalau markiyah, atau pasien kita. Salah satu yang beliau ajak untuk menghafal, kalau di buku modul JRA itu ada di urutan yang kedua, yaitu afdalu ma tadawa bihin nas al-hijamah. Itu Rasulullah bersabda, sebaik-baik pengobatan yang manusia lakukan adalah dengan hijamah. Nah, jadi minimal kita punya hafalan satu hadis inilah. Kalau yang lain terlalu banyak, saya juga tidak hafal. Saya makanya bawa buku ini sampai ada beberapa buku ya. Jadi afdalu ma tadawa bihin nas al-hijamah. Kalau ini pendek, insya Allah saya juga hafal. Nah, setidaknya kita ada nilai dakwahnya gitu loh. Jadi ketika orang-orang itu masih bingung bagaimana kajian medisnya, bagaimana nanti efek dan semacamnya, ketika dia Islam maka kita bangun dari keyakinan. Misalkan kita pakai analog tentang obat-obatan ataupun terapi yang lain. Misalkan kita minum komik, misalkan ketika batuk, lalu kita datang ke apotik, datang ke toko beli komik. Atau ketika kita sakit kepala, lalu kita datang ke toko beli bodrek, datang ke apotik kita beli bodrek. Lalu kita tanyakan kepada yang sangkutan, apakah panjenengan pernah berobat? Kalau misalkan dia menjawab, ya saya pernah berobat. Obat apa yang panjenengan minum? Lalu mengatakan satu obat misalkan yang saya sebutkan tadi. Lalu kita tanya lagi, siapa yang mengatakan kalau itu obat untuk penyakit sampean? Lalu dia akan menjawab, mungkin saya lihat di televisi, saya pernah melihat atau pernah mengikuti penyuluhan kesehatan, lalu mendapatkan informasi tentang obat-obatan yang dapat dikonsumsi untuk penyakit tertentu misalkan. Atau melihat selembaran yang dibagikan di masyarakat, atau melihat banner yang ada di depan apotik atau di depan toko-toko dan semacamnya, atau bahkan sponsor yang muncul di televisi, di layar HP kita. Nah, lalu kita tanya kembali, bagaimana mungkin panjenengan percaya yang ngomong itu HP, yang ngomong itu TV, atau sesama manusianya, yakni tenaga medis. Nah, ketika dia benar, oh yakin karena saya sudah begini dan semacamnya lah misalkan, dengan bukti yang kuat. Lalu apakah kita susah meyakini, mempercayai sesuatu ajaran yang dianjurkan langsung oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sedang tanpa beliau mungkin kita tidak Islam. Tanpa ajaran yang beliau ajarkan yang sampai kepada kita semua, mungkin kita tidak bisa menjadi seperti yang saat sekarang ini. Demikian pula dalam ruqyah, apa susahnya kita meyakini
ayat wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Kalau sama bodrek saja kita bisa percaya gitu. Masa sama firman Allah tidak percaya? Manusia itu yang buat Allah gitu. Nah, dengan ini modal kami, alhamdulillah dengan pengalaman kami interaksi dengan pasien dengan analog demikian, akhirnya beliau bisa dengan mudah mempercayai atau meyakini. Nah, sehingga nanti ketika pun di kemudian hari misalkan belum diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, entah karena itu ujian atau justru kita yang tidak mencegah makanan yang seharusnya tidak dimakan, maka dia tidak akan menyalahkan terapinya, tidak akan menyalahkan bekamnya, tidak akan menyalahkan ruqyahnya, dan juga tidak akan menyalahkan praktisi JRA. Karena dia akan meyakini, oh barangkali diri saya masih belum bersih, barangkali saya masih diuji oleh Allah untuk diangkat derajatnya. Nah, dengan demikian maka tidak ada kesan menyalahkan terapis Bektogur, lebih-lebih sampai menyalahkan Al-Quran misalkan, sehingga tidak ada. Nah, jangan sampai yang ini dijadikan alternatif. Mari kita gembor-gemborkan, kita sosialisasikan, ini harus menjadi pilihan yang utama, ruqyah dan bekam. Nanti herbalnya pun yang kita sosialisasikan herbal-herbal yang memang sudah diajarkan di Jamiah Ruqyah Aswajah, sehingga nanti sangat kuat gitu. Ada satu analog lagi yang dulu disampaikan salah satu dewan pembina kami, yaitu di PW Jatim, Ki Haji Raden Ahmad Az-Zaim Ibrahimi. Beliau itu sangat simpel analognya, yakni ini memang lebih kepada ruqyah. Jadi ada salah satu sahabat kami di Jamiah Ruqyah Aswajah, tim Laskar Kuda Putih, kebetulan insya Allah waktu itu Ustadz Hanif ya. Beliau bertanya kepada Kiai, bagaimana Kiai dengan kondisi kami yang bacaan kami masih jauh dari sempurna dari segi makhrajil huruf, dari fasoha dan semacamnya, tapi pasien atau klien yang kita terapi sembuh. Ini bagaimana, kata Ustaz Han? Nah, Kiai menjawabnya sangat simpel. Ini ada di fanpage-nya Jamiah Ruqyah Aswajah tim Laskar Kuda Putih Situbondo. Jawaban Kiai itu salah satu bukti betapa luar biasanya guru-guru kita. Sanad yang di atas kita itu adalah guru-guru yang memberkahi, sehingga kita yang berlumur dosa, yang bacaan Al-Qur'annya tidak fasih, bahkan hadis-hadis tentang bekam tidak menguasai, tapi dengan kita terapi, beliau diberikan kesembuhan oleh Allah. Nah, itu bukti konkret betapa luar biasanya, betapa karomahnya guru-guru kita. Demikian juga kalau kita analogkan, kata Kiai, dengan HP. Jadi kita sebagai pembekam, sebagai peruqyah, tidak usah bingung pasien kita mau sembuh, kita memberikan jaminan kalian besok sembuh. Itu juga sangat berlebihan mungkin. Layaknya HP, ketika daya baterai kita habis atau menipis, ada peringatan, anggap itu orang yang sakit. Ketika tidak segera dicas nanti akan mati. Ketika tidak segera diobati nanti akan sekarat. Lalu ketika kita colokkan kabel cas ke HP kita, kita sambungkan ke listrik, akhirnya yang bekerja daya yang ada di dalam kabel itu, bukan kita yang mengisi daya HP. Sama halnya dengan peruqyah. Ketika ada yang kita minta ruqyah, ya kita datangi, kita ruqyah beliau dengan metode yang sudah diajarkan kepada kita. Kita bekam beliau, lalu kita pasrahkan kepada Allah. Yang bekerja biarkan kuasa Allah, biarkan kekuatan mukjizat Al-Quran yang bekerja. Tugas kita hanya membekam, meruqyah, membacakan ayat. Jadi kita tidak perlu bingung gimana kalau nggak sembuh. Itu sudah bukan hak kita. Kurang lebih demikian yang disampaikan oleh Kiai Zaim waktu Rakercap pada tahun 2018 di Situbondo. Nah, jadi intinya mari kita tetap istiqomah melaksanakan bekam sunnah. Kita mengajak sesama praktisi JRA, sesama praktisi Bektogur untuk tetap istiqomah saling membekam. Kita saling rawat saudara kita dengan berbekam, dengan amaliyah-amaliyah yang ada di Jamiah Ruqyah Aswajah. Jangan sampai saudara kita sakit, kita tidak peduli. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah malam hari ini dan besok tanggal 19 Rajab bisa menjadi pilihan, atau besok lusa pada tanggal 21 Rajab kita masih bisa melaksanakan bekam sunnah. Tapi kalau kita sudah sakit, maka kita tidak usah bingung-bingung
menunggu tanggal sunnah nanti kebulu sekarat. Jadi kalau kita sakit ya segera ditangani, segera berbekam ataupun melakukan terapi mandiri. Terus yang perlu kita garis bawahi lagi, sebelumnya mohon maaf tidak ada kesan, tidak ada keinginan menggurui, karena akhir-akhir ini banyak sekali anggota yang baru bergabung di Facebook ini, alumni Boktogur yang baru. Kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Mari istiqomah bersama-sama mengamalkan, mendakwahkan Tibbun Nabawi hijamah atau bekam. Nah, jadi panjenengan kalaupun mengalami kejadian seperti yang kita sampaikan di awal, ketika ada pasien yang banyak bertanya, saya keluhannya begini dan semacamnya, yang itu mengarah nanti kita akan kebingungan karena pengalaman awal. Misalkan kita tidak bisa menentukan satu titik, ini titiknya di mana, maka panjenengan tidak perlu panik, tidak perlu bingung, masih mau tanya di grup dan semacamnya. Panjenengan ambil saja titik sunnah yang ada. Ini yang diajarkan Rasulullah, ini sekian penyakit. Di modul itu sudah ada. Misalkan bekam di bahu, itu menyembuhkan penyakit apa saja. Itu yang cukup panjenengan ingat. Jadi tidak perlu, saya sakitnya di kaki misalkan. Disampaikan saja dengan titik sunnah, maka semua yang ada penyakit di dalam tubuh yang disebabkan oleh darah itu akan diberikan kesembuhan dengan izin Allah. Kata siapa? Itu sudah hadisnya, kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tidak perlu bingung-bingung. Nah, lain kalau nanti seiring berjalannya waktu semakin istiqomah membekam, ya kita sambil tetap menambah. Jadi di Facebook ini sudah banyak sekali postingan titik-titik bekam. Nah, baik memang titik yang di kaki, titik asam urat, kolesterol, sampai semacamnya. Dan ada satu titik yang itu paling banyak diharapkan, yaitu titik tenaga batin laki-laki. Itu juga sudah ada di grup. Monggo panjenengan nanti dicari. Itu salah satu titik yang banyak peminatnya. Nah, niku monggo nanti dicari. Insya Allah sudah ada semua diposting oleh guru-guru kita. Khususnya dalam hal ini yang mengajarkan Tibbun Nabawi kepada kita adalah Ustadz Husnul Rohim. Nah, mungkin itu karena ini sudah hampir 1 jam dan juga biar tidak terlalu malam, karena idealnya kita berbekam sebelum jam 10. Dan juga yang terakhir kami sampaikan, mari tetap semangat membekam, istiqomah bahkan setiap hari, tapi jangan sampai lupa ada aturan, ada SOP yang ada di Jamiah Ruqyah Aswaja. Monggo di modul yang baru revisi 2021 itu sudah ada SOP-nya. Seperti kita tidak memposting bekam basah di Facebook, nah, kecuali di grup ini tidak apa, di Boktogur karena tertutup, tidak bisa dilihat selain anggota grup. Kalau mau posting silahkan posting di grup Boktogur di WA, di PC masing-masing atau di PW masing-masing, dengan harapan saling support, membangkitkan semangat sesama alumni Boktogur untuk istiqomah membekam. Seperti halnya yang sudah lebih senior dari kita semua yang istiqomah membekam. Jadi jangan sampai ada postingan. Jadi kami di Jamiah Ruqyah Aswaja itu sudah ada himbauan baik dari Mujis kita Gus Ama maupun himbauan dari PP yang ditandatangani langsung oleh Gus Abdul Wahab tentang aturan-aturan dalam memposting bekam basah. Jadi jangan sampai kita menggebu-gebu mengamalkan sunnah, kita cinta pada baginda, tapi kita justru menciderai kecintaan kita pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mari tetap istiqomah juga pada jalur yang tidak melanggar aturan yang ada, baik itu negara kita, aturan dinas kesehatan dan semacamnya. Monggo sepandai-pandai mungkin mensiasati bagaimana kalau mau posting di media sosial. Ya setidaknya bekam kering kalaupun terpaksa. Kalau bekam basah jangan sampai diposting di Facebook yang sifatnya umum, atau live misalkan di YouTube. Saya kira tidak perlu. Kalau cuma kopdarnya tentang penjelasan tentang manfaat bekam dan semacamnya, monggo. Tapi jangan sampai bekam basah. Dan juga gambar-gambar tentang tanggal sunnah yang ada di JRA, monggo dimunculkan di berbagai sosmed yang jenengan miliki, di Instagram, di Facebook, di WA, atau di Telegram dan semacamnya. Monggo
biar JRA ini muncul gitu. Jangan sampai kita kalah dengan orang-orang sebelah. Nanti kalau sudah sebelah terlalu banyak muncul, kita panik lagi, bingung lagi. Nah, mari mumpung belum terjadi, kita semangat, kita munculkan. Atau di tiap PW berkreasi membuat tanggal-tanggal sunnah. Ada logonya DRA, ada logonya Bektogur, ada logonya NU. Mari, kita tidak perlu malu, kita harus pede. Jadi kita harus tampil depan. Nah, mulai kapan? Mulai saat ini. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kita tidak pernah tahu usia kita sampai kapan. Jadi kita bisa melakukan saat ini, mari kita lakukan. Mulai dari mana? Ya dari sini, dari tempat kita masing-masing, dari PC kita masing-masing. Siapa yang memulai? Ya diri kita, jangan menunggu orang lain. Kita tidak bisa mengatur-ngatur orang lain, lebih baik mengatur diri kita sendiri. Jadi mari bersama-sama mengawal sunnah Tibun Nabawi Bekam, khususnya berbekam sesama praktisi pada tanggal-tanggal yang sudah ada, yaitu pada tanggal 19, pada tanggal 17, 19, dan 21 setiap bulan pada kalender Hijriah. Mungkin itu dari kami, mohon maaf kita ada banyak kekurangan ya, karena memang ini dadakan dan kayaknya beliau hanya menguji saya ini Ustaz Nur Rohim. Ini insya Allah beliau menyimak. Jadi ya namanya murid yang mau nggak mau kita harus tetap patuh sama guru kita, yang mudah-mudahan menjadi wasilah untuk saya dan kita semua semakin istiqomah, semakin paham mengenai keilmuan-keilmuan Tibun Nabawi dan herbal yang sudah diajarkan oleh beliau. Mudah-mudahan pertemuan kita di Facebook pada malam hari ini menjadi pertemuan yang diberkahi, yang menjadikan wasilah kita semakin taat kepada Allah, semakin takwa, semakin cinta pada baginda Rasulullah, dan kelak kita kembali dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan kita semua, seluruh praktisi Jamiah Ruqyah Aswaja, para guru-guru kita, mujiz kita di Jamiah Ruqyah Aswaja, senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Dan kelak kita masuk surganya Allah dengan keridhaan Allah, sebagaimana deklarasi mujiz kita adalah saudara di dunia, saudara di akhirat. Kelak juga kita berharap berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu dari kami, mohon maaf atas segala salah, ketidaksopanan saya pribadi. Saya mohon maaf. Saya Muhammad Afifuddin, atau banyak teman-teman mengenal praktisi jalanan karena masih sering jalan-jalan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Buah durian burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimatikan tatan luar.